Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk pertemuan yang selanjutnya sekarang kita masuk di hari ke-6 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa ada dalam penerimaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan dari salah satu kitab fikih, yaitu Sulamul Munajah. Sekarang mungkin ada di halaman ke-11, tepatnya di Asy-Syaratu Tsalits. Itu syarat yang ketiga dari syarat-syaratnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syartu tsalitsu, ari syarat anu katilu tina anu 12 syarat salat ya. Eta dukhulul waqti, lebet waktu na salat. Wa huwa sareng ari dukhulul waqti eta zawalus syamsi, lingsirna matahari, lidzuhri pikeun salat zuhur. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya salat yang wajib kita lakukan adalah 5 waktu, dan tentunya salat yang kita lakukan pun juga harus sudah masuk waktunya salat. Nah, untuk mengetahui salah satu cara mengetahui kapan waktunya salatnya, yaitu dengan melihat pergerakan dari matahari. Mungkin sebagaimana keterangan di sini, yaitu masuknya waktu zuhur ketika zawalus syamsi, matahari tergelincir ke arah barat. Nah, ketika matahari di sini dikatakan bahwasanya, untuk lebih jelasnya lagi, waktu zuhur itu pas ketika waktu istiwa masuk, atau waktu sejajarnya atau waktu tepatnya matahari ada di tengah-tengah langit, tergelincir sedikit, sehingga kalau kita menancapkan satu buah benda waktu istiwa itu, maka bendanya itu tidak akan keluar bayangan. Nah, begitu masuk waktu zuhur, maka matahari pun akan tergelincir ke arah barat. Meskipun cuma sedikit dan pasti akan keluar bayangan, maka keluar bayangan yang sedikit tersebut dari asalnya tidak kelihatan, itu berarti sudah menandakan masuknya waktu sholat zuhur. Yang pertama. Yang kedua, wa bulughu dhilli kulli syai'in, sareng nepina kalangkang tiap-tiap perkara, mithlahu sapertina itu dhilli kulli syai'in, zaidan halna nambihan ala dhillil istiwa, kana kalangkang istiwa, lil asri pikeun salat asar. Maksudnya, sekarang masuk di waktu sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Namun sebelum ke sana, tentunya kenapa sholat duhur dinamakan sholat duhur, asar pun juga begitu dinamakan sholat asar. Di sini dikatakan bahwasannya sholat duhur itu merupakan awal sholat yang dilakukan oleh
malaikat Jibril beserta Nabi. 2 kali beliau beserta malaikat Jibril melaksanakan sholat zuhur dan di dalam 2 hari. Nah, dikatakan ataupun dinamakan sholat zuhur karena ketika melaksanakannya Rasul beserta malaikat Jibril alaihissalam itu pas di waktu panas-panasnya matahari, makanya disebut dengan zuhrun ya. Harru yaitu panas, hirun panas, waktu panas. Yang kedua waktu asar. Waktu asar bisa diketahui apabila bayangan satu benda yang keluar itu melebihi dari bendanya itu sendiri. Kalau misalkan benda itu bayangannya misalkan panjang benda tersebut 50 cm. Nah, ketika mengeluarkan bayangan bertepatan dengan semakin tergelincirnya matahari ke arah barat, maka pas di waktu satu bayangan sama panjangnya dengan bendanya, berarti itu sudah mau menandakan waktu zuhur habis. Nah, begitu bayangan tersebut melebihi daripada benda itu panjangnya, meskipun baru sedikit, berarti di sana sudah masuk waktu asar. Itu kira-kira seperti demikian mengetahui waktu sholat asar. Lanjut, wa ghurubus syamsi sareng eta surupna panon poe. Surupna panon poe lil maghribi pikeun salat maghrib. Nah, sebelum kesana lagi, mungkin akan sedikit menjelaskan kenapa dinamakan sholat asar. Seperti halnya di sini dikatakan bahwasannya waktu asar itu kan waktu berkurangnya panas dari cahaya matahari. Nah, hatta yafna di sini dikatakan sampai habis, sampai cahaya matahari itu sudah tidak terasa panasnya itu sampai hilang. Ini disamakan seperti halnya satu baju yang kita cuci lalu kita peras, maka airnya pun juga itu sampai habis dari perasannya itu. Nah, bil asri, jadi asar itu artinya pun juga perasan. Jadi ya disamakan seperti baju yang tadi diperas sampai airnya habis, maka dengan bil asr, dengan diperas, maka dinamakanlah sholat asar pun juga seperti ini, karena cahaya matahari yang tadinya panas semakin berkurang, semakin bersampai, bahkan sampai habis, itu sepertinya bil asr, diperas gitu. Hatta yafna, sampai habis. Yang ketiga, sholat maghrib. Maghrib itu dimulai ketika terbenamnya matahari. Guyu batu jami'i qorsis syamsi, gitu ya, sampai terbenamnya seluruh bundaran matahari, gitu. Wa in baqiya syaa'i, meskipun masih tersisa sorot-sorotnya saja. Jadi ketika bulatan matahari sudah tidak terlihat, meskipun masih ada cahaya yang keluar, maka berarti di sana sudah habis waktu asar dan masuk waktu maghrib. Lanjutkan, wa ghurubus syafaqil ahmari, sareng surupna atau terbenamna awan merah lil isya'i atau mega beureum lil isya'i pikeun salat isya. Dan untuk salat isya itu waktunya ketika kalau awan merah yang ada di langit itu sudah tidak kelihatan,
dan ini merupakan akhir daripada sholat maghrib, dan hilangnya awan merah itu berarti menandakan maghrib habis, berarti isya masuk. Nah gitu. Maghrib itu dinamakan sholat maghrib karena liha, karena ketika mengerjakannya akibat waktal ghurub, nah, berbarengan setelah waktunya ghurub, yaitu ya terbenam matahari, ghoroba gitu kan, artinya terbenam, makanya dikatakan maghrib. Lanjutkan, wa tulu'ul fajri, sareng bijilna fajar as-sadiqi anu bener, al-mu'taridi anu ngabentang, januban di palih kidul, wasimalan sareng di palih kaler gitu ya. Lil fajri pikeun salat subuh. Nah, untuk yang terakhir, waktu salat subuh itu masuk ketika terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu adalah putih-putih sorot dari cahaya matahari. Nah, ketika matahari itu dekat dengan ufuk timur. Nah itu yang mana cahayanya itu membentang dari mulai sebelah barat, mungkin ya, kidul, utara ke selatan, ya gitu, junuban wa shimalan gitu, utara ke selatan. Berarti di sana sudah masuk waktu sholat subuh. Jadi bukan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib ya lawan dari fajar shadiq, karena ada fajar shadiq lalu ada fajar kadzib. Kalau fajar kadzib berarti fajar yang duluan muncul sebelum fajar shadiq. Nah, fajar yang menunjukkan waktunya sholat subuh adalah fajar shadiq. Fatajibu, maka wajib naon as-sholatu sholat fi hadhil awqati dina ieu pirang-pirang waktu. Nah, berarti bagi kita seorang yang mengaku muslim wajib melaksanakan sholat pada waktunya. Wa taqdimuha, sareng ngaheulakeunana sholat alaiha kana itu waktu. Dan juga kewajiban kita adalah mendahulukan atau melaksanakan sholat di awal waktunya. Wa ta'khiruha, sareng adi ngahirkeunana salat an hatina itu auqat eta min akbaril ma'asi, tina pangageng-agengna kamaksiatan, wa abhasyis sayyiati, sareng panggoreng-gorengna kaawonan. Nah, orang yang mengakhirkan waktu salat, maka orang tersebut berarti sudah berbuat satu maksiat yang paling besar, termasuk ke dalam akbarul ma'as. Dan orang pun itu juga sudah melakukan satu kejelekan yang sangat jelek. Ar-rabi'u ari anu kaobatna eta satruma baina surratir rajuli. Satruma nutupan perkara baina surratir rajuli, antara pusarna atanapi udelna pameget, warukbataihi, sareng dua dengkulna pameget, wajami badanil mar'ati, sareng sadaya badana istri, illa wajhaha, kecuali raraina istri, wa kafaiha, sareng dua dampal panangana istri, wayajibu, sarang wajib alaihima, ka itu istri sarang pameget, naon satru juz'in nutupan hiji anggahota min jawani bil wajhi, tina
pirang-pirang pinggirna wajah, wal kafaini sareng dua dampal panangan. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang syarat sholat yang keempat, ada satu keterangan di sini yang menjelaskan tentang siapa saja nabi-nabi ataupun apakah sholat itu sudah diwajibkan, sholat yang 5 waktu itu sudah diwajibkan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di sini ada jawabannya bahwasanya 5 waktu sholat itu hanya diwajibkan kepada baginda kita semuanya Nabi Muhammad SAW. Namun bukan berarti yang 5 waktu sholat ini tidak dilaksanakan oleh nabi-nabi yang lainnya. Cuman hanya sebagian daripada sholat-sholat yang dilakukan oleh setiap nabi pada waktu itu. Nah, nabi yang pertama kali melaksanakan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, nabi yang pertama kali melaksanakan sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang ketiga, sama Nabi Adam pun juga melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, Nabi Ibrahim pun juga melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, dan di sana ada alas-alasannya setiap rakaat yang dilaksanakan. Namun mungkin akan terlalu panjang kalau dijelaskan, cukup globalnya saja. Dan yang ketiga, orang ataupun nabi yang melaksanakan sholat asar adalah Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau dikeluarkan oleh Allah dari perut hut, ya, ikan paus mungkin, al-hut. Dan yang keempat, nabi yang pertama kali melaksanakan sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa dikeluarkan oleh Allah dari kaumnya. Yang keempat, yang terakhir adalah sholat isya. Yang pertama kali melaksanakan sholat isya adalah Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau tersesat dari perjalanan mau keluar dari kota Madian, mungkin seperti itu. Menit. Kita lanjutkan. Syarat sholat yang keempat adalah menutup aurat. Ini wajib bagi perempuan dan laki-laki yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat, harus menutup auratnya. Adapun batasan aurat dari laki-laki adalah antara anggota yang terletak antara pusar dan kedua dengkul. Dan untuk perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan 2 telapak tangan, batinan zahiran, dalam dan juga luar. Berarti ini tidak termasuk, cukup sampai sini saja menutup auratnya, gitu. Nah, wa 'alar rajuli satu juz'in min surratihi. Kewajiban yang selanjutnya untuk laki-laki di sini dijelaskan bahwasanya wajib menutup bagian-bagian yang terletak di samping pusarnya. Wa ma hadzaha sareng, kita lanjutkan ke logatnya. Wa ma hadzaha wa ma sareng perkara hadzaha anu ngalempengan naon emak kana itu surah. Wa jawa nibi rukbataihi sareng pirang-pirang gigirna 2 dengkulna rajul. Nah,
perlu diperhatikan bahwasanya dalam menutup aurat bagi laki-laki itu bagian anggota tubuh yang terletak antara pusar dan dengkul. Namun tidak hanya depannya saja, tapi sekitar yang memang sejajar dengan surah tersebut. Artinya ya di belakangnya pun juga, ke belakang pun juga itu wajib harus tertutup. Nah, namun kenapa harus demikian? Tatmiman lil wajib, untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib harus kita tutupin. Nah, ada satu hal yang ternyata ini mungkin buat pribadi A sendiri itu merupakan salah satu hal yang baru A ketahui, bahwasanya menurut satu kaul sahih wal alsah anna surrah war rukbah laisata minal aurah, bahwasanya surrah, pusar, dan rukbah, dengkul itu sendiri itu tidak termasuk aurah ataupun bukan termasuk aurat. Jadi kalaupun kita menutup aurat, kelihatan pusarnya dan kelihatan dengkulnya, itu tidak membatalkan sholat. Berarti mana yang wajib? Ya anggota tubuh yang terletak di samping surah itu sendiri. Adapun dari surah ke atas itu boleh terbuka, dan rukbah ke bawah pun juga itu boleh terbuka. Nah, namun ada satu kaul lagi yang mengatakan, namun kaul ini dhaif, annahuma dakhalani fiha, bahwasanya surah dan rukbah itu merupakan aurat dari laki-laki atau merupakan aurat yang wajib kita tutupi. Nah, kita lanjutkan. Wa alaihima, sareng wajib kapameget sareng istri naon as-satru nutupan minal jawanibi tina pirang-pirang pinggir, lamin asfala henteu wajib nutupan tina bagian ataupun arah handap, ya. Lamin asfala maksudnya aurat yang wajib kita tutupin itu jangan sampai terlihat dari seluruh arah kecuali dari bawah, baik dari depan, belakang, atas, pinggir kanan, pinggir kiri, itu jangan sampai terlihat, jangan sampai kelihatan. Kalaulah kelihatan dari arah depan misalkan, ataupun dari arah atas karena kita memakai baju yang longgar ataupun lengannya itu longgar banget, nah sehingga pas begitu kita mau takbir ataupun kita mau ruku kelihatan sama orang yang ada di depan kita atau yang di pinggir kita, maka sholatnya itu tidak sah. Beda halnya dengan dari arah bawah. Kenapa dari arah bawah itu tidak termasuk arah yang harus kita tutupin? Karena ya sulit untuk menjaganya, sulit untuk menjaga menutup aurat dari supaya tidak kelihatan dari arah bawah. Nah, gitu. Sekiranya kalau misalkan kita sholat di tempat yang tinggi, terus ada orang yang di bawahnya kita pun juga sholat ataupun berjalan, melihat dari arah bawahnya ternyata kelihatan aurat kita, maka sholat kita tidak dikatakan tidak sah, tetap sah sholatnya karena terlihat dari arah bawah gitu. Adapun dari pinggir, mau pinggir kiri kanan depan belakang, kalau sampai terbuka auratnya maka itu tidak sah sholatnya. Jadi wajib untuk menutupi aurat dari segala arah kecuali dari arah bawah. Wa yajibu sareng wajib naon ayakuna yen aya naon asatiru anu nutupan eta yamna'u nyegah naon satir hikayata launil basyarati karena bentuk atau keadaan warna kulit. Nah, maksudnya satir atau penutup aurat yang kita pergunakan itu harus bisa menutupi warna kulit yang kita punya, sehingga begitu pakaian tersebut kita pakai
itu tidak memperlihatkan warna kulit tersebut, ataupun pas begitu kita memakai pakaian itu warna kulit hitamnya kita itu tidak kelihatan, atau putih kulitnya kita pun juga tidak kelihatan. Maka wajib untuk memakai satu pakaian yang bisa menutupi warna kulit. Kalau pakaian tersebut itu masih memperlihatkan warna kulit kita, berarti sholat kita belum sah karena belum disebut menutup aurat. Wa ayyakuna sareng yen aya naon satir eta malbusan anu dianggo au goi romal busin atadapi salianti anu dianggo, fala takfi maka henteu cukup naon fala takfi kamananya wihna naon zulmatun kaayaan poek wahimatun sareng tenda saghiratun anu alit. Artinya maksud daripada apa yang dikatakan musonif di sini adalah satir ataupun penutup aurat yang dipakai itu bisa berupa pakaian ataupun selain pakaian, misalkan sorban ataupun kain yang panjang gitu, sehingga kain yang panjang itu bisa menutupi aurat dari masing-masing laki-laki dan perempuan tersebut. Nah, fala takfi zulmatun, maka selain daripada itu tidaklah cukup disebut untuk menutupi aurat, seperti halnya kita sholat ke dalam keadaan telanjang tetapi di tempat yang gelap, meskipun sangat gelap sekali. Nah, atau khimatun saghiratun, satu tenda yang ukurannya kecil, cukup untuk kita sendiri, tetap itu pun juga sama, tidak termasuk sebagai satir. Kenapa? Karena yang namanya satir itu harus malbus ya, atau goib malbus, harus dikenakan di badan kita. Yang selanjutnya kita lanjutkan al-khamisu ari anu kalimana eta istiqbalul kiblati mayun ke arah kiblat bisadriku dada fil qiyami dina ngadeg wal kungudi sareng calik wabil mankibaini sareng ku dua pundak gitunya. Mankibain teh dua pundak, wa mu'dhamil badani sareng ku sebagian besarna badan, eta fi ghairihima dina salianti qiyam sareng qu'ud, illa idza stadda, kecuali di mana-mana banget naon al khaufu rasa kasieun, al mubahu anu dimenangkeun. Yang selanjutnya syarat sah salat yang kelima adalah kita wajib menghadap ke arah kiblat. Nah, anggota tubuh yang diwajibkan untuk menghadap arah kiblat itu adalah bisadri, dengan dada. Nah, dalam keadaan berdiri dan juga dalam keadaan duduk. Jadi kalau posisi kita lagi berdiri, lagi duduk, maka yang wajib mengarah ke arah kiblat itu adalah dada kita. Namun beda halnya kalau kita lagi ruku, sujud, ruku dan sujud, maka yang wajib menghadap ke arah kiblat itu adalah bil mankibaini. Seperti ruku, yang wajib diarahkan ke arah kiblat adalah mankibain, yaitu dua pundak kita. Dan ketika dua pundak dan juga wa mu'dhamil badan, sebagian besar anggota badan kita itu wajib diarahkan ke arah kiblat.
fi ghairihima, pada selain rukun fi'li daripada salat, yaitu qiyam dan qu'ud. Berarti ruku terus sama sujud itu yang wajibnya adalah dua pundak dan sebagian besar dari anggota tubuh kita. Mungkin untuk pertemuan sekarang cukup yang sekian. Mohon maaf tentunya banyak sekali kesalahan. Nah, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk saya sendiri dan untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.